I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have. Hey see you bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me. Nah, apa kabar kalian semuanya bosku ya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik, amin. Nah, oke bosku, di video kali ini saya ingin berbagi soal apa ya, resep rahasia bosku. Widih, kayak resep Krabby Patty ya, Tuan Krab ya bos. Nah, ini adalah resep penghematan biaya pakan bos ya, biaya pakan yang masih banyak dikeluhkan oleh para peternak bos ya, khususnya peternak entok bos. Nah, bahan yang utama itu ini kalian tahu nggak bos, ini apa bos? Nah, ini tuh kalau di daerah saya ini namanya kimpul bos ya. Kimpul itu tuh sudah apa, keluar tunasnya tuh bos. Itu adalah ubi dari daun dari apa itu, pohon talas bos ya, ubi dari pohon talas. Nah, kalau di daerah saya sebutannya kimpul gitu bosku ya, tak kimpul-kimpul. Ini mantap sekali bos. Nah, ini memang keras bos ya, seperti ubi lah, ubi ketela itulah ya. Nah, tapi bisa diolah bos, bisa diolah untuk menjadi pakan entok. Dan perlu diingat bos, ini sangat banyak sekali tersebar di kebun-kebun bos ya. Nah, ini biasanya tumbuh liar ini bos ya, jadi kalau diambil nggak masalah. Nah, ini kimpulnya gede banget tuh bosku. Nah, kemarin saya itu golek ya, alias apa ya, mencari kimpul seperti ini. Itu banyak sekali bos ya, setengah karung ya. Tapi karena saya keasikan memberi makan apa itu, unggas saya dengan ini ya, jadi saya lupa bos kalau saya ingin berbagi kepada kalian gitu ya. Nah, makanya ini kimpulnya tinggal sedikit lalu saya ingat gitu bosku. Nah, ini saya buatkan videonya untuk kalian semua. Dan kemarin ada juga Mas Wahyu itu yang bertanya, selain menggunakan gedebok pisang, selain menggunakan apa itu ketela, apakah bisa diganti dengan bahan lain. Nah, ini contohnya bos ya, contohnya ini bos, saya ganti dengan ubi dari apa, pohon talas bos ya. Ini ubinya bos nih, ini kalau dicublekkan di tanah ya, alias dibiarkan di atas tanah, ini nanti akan tukul bos ya, akan tumbuh menjadi pohon talas bos ya. Ini kita kerok ini di bagian ininya, kulitnya ya. Tapi sebenarnya kemarin saya tidak pernah mengerok bos ya, langsung saya parut bos ya. Tapi karena saya ingin membuat konten ya, biar kelihatan higienis gitu tuh bosku. Nah, makanya ini saya kerok bos ya, karena netizen tuh beda-beda bos. Wah, itu kok apa, kulitnya ikutan di kerok mas, dikasih makan apakah tidak berbahaya? Wah, wis kakean tetek bengek. Padahal kemarin tidak pernah saya kerok, itu alhamdulillah aman bos ya. Sudah 1 minggu lebih ini bos saya mencobanya, itu aman. Dan untuk unggas itu tetap lahap bos ya, tetap lahap untuk menyantap apa itu, menu seperti ini bos ya. Ini mentah saja bos, nggak usah kita masak. Kalau kalian mau masak juga nggak masalah. Kalau masak itu biasanya jauh lebih lembek bos ya, tanpa harus kita parut, itu sudah lembek sendiri bos ya, kayak tela itulah bos ya, kayak telo gitulah. Nah, ini karena bahannya mentah ya, jadi apa itu, kita harus memarutnya bos ya. Saya apa ya, saya kokrok gitulah ya, menggunakan parutan kokrok bos. Dan perlu diingat bosku ya, jika kalian baru pertama mencoba itu kalian harus hati-hati bos, karena tangan kita bisa gatel kena apa itu, getahnya bos ya, alias telutoh gitu ya. Nah, ini tuh mengandung getah bos ya, ubi dari apa itu, pohon talas itu mengandung getah ya. Kalau kemarin saya memang sempat gatel, tapi untuk saat ini tangan saya sudah kebal bos ya, sudah kebal dari kegatelan yang disebabkan oleh getah dari ubi talas ini bos ya. Tangan saya sudah terbiasa bosku nih. Kita kokrok seperti ini bosku ya, tuh kan hasilnya juga kecil-kecil, nggak gede banget. Jadi untuk entok yang kecil itu juga insya Allah bisa maksudnya mau makan, alias tidak keloloten gitu bosku ya. Ini saya coba juga di kandang saya untuk memberi makan anakan entok jumbo ya, dengan campuran ini tentunya itu tetap mau bosku ya. Padahal kemarin belum pernah saya coba kasih makan ini ya, tapi langsung saya kasih dadaan, mereka tetap mau bosku. Nah, cara ini ya, ini
aman bos ya. Kalau kalian masih ragu soal aman atau tidak, ini sudah saya coba, ini aman bos ya, sejauh ini aman. Terus sudah dicoba oleh teman-teman saya juga aman. Nah ini tuh kalau sudah terkokrok seperti ini tuh agak kempel-kempel gini loh bos, tuh agak kempel-kempel. Itu bukan karena saya kasih air bos ya, tapi karena ini tuh mengandung banyak getah bos ya, banyak getah tuh. Tapi ini lembut juga kok bos, nggak keras-keras banget tuh kayak apa ya, kayak ketela tuh bos, tuh kayak tela tuh. Kalau kemarin saya memakai apa itu, pepaya muda, itu juga hampir sama seperti inilah bos ya. Untuk si unggas kasusnya juga lahap untuk menyantapnya. Dengan cara seperti ini alhamdulillah di tempat saya untuk bekatulnya itu tidak terlalu boros bosku ya, karena di sini dari beberapa minggu yang lalu itu untuk sinar matahari panasnya kurang mantep ya bos. Jadi untuk apa itu slab-slab keliling yang biasa keliling di desa saya itu agak susah dicari bos ya, karena setiap hari pasti hujan gitu bosku ya. Jadi mereka mungkin enggan untuk keluar rumah. Nah jadi kita harus apa ya, pinter-pinteran lah ya, pinter-pinteran ngirit bekatulnya bosku ya. Nih terus untuk kandungan protein, kandungan vitamin ya bisa kalian browsing sendiri di Mbah Google ya bos. Kalau di sini saya selalu menambahkan hijauan bosku ya. Kalau untuk saat ini saya tambahkan daun kelor ya, yang tentunya sangat apa ya, sangat kaya akan vitamin dan protein-protein yang lainnya gitulah bosku ya. Nah untuk bekatulnya ini saya untuk 16 ekor indukan itu saya memakai 5 genggam saja bos. Kalau saya itu selalu memakai genggaman ya, tidak pernah memakai takaran-takaran khusus gitu loh bosku ya. Cukup memakai genggaman tangan saja bos ya, 5 genggam sudah cukup bosku ya. Mereka sudah melendek bos. Nih kalau kalian tidak percaya bisa kalian lihat sendiri bos tuh. Wih mantap sekali nggak bos tuh. Wah, hasilnya juga maknyus tuh bos, tuh tetap serotap gitu bosku tuh. Nah ini mungkin kalian juga bertanya, wah itu mungkin dilaparkan dulu. Wah jo ngasih masku ya. Ini memang jatahnya makan ya, saya kasih makan bos ya. Kalau untuk memberi makan unggas saya tidak pernah menunda-nunda bosku ya, mesak gitu bos, karena mereka terkurung tidak bisa mencari makan sendiri ya. Kita sebagai peternak juga harus sadar diri ya untuk memberi apa itu makanan untuk si unggasnya itu jangan sampai telat-telat bos, nanti lesu mesak kayak gitu toh. Nah apakah di daerah kalian banyak sekali pohon talas enggak bos ya? Kalau banyak ya segera manfaatkan bos untuk ubinya ya, untuk daunnya, untuk batangnya juga bisa untuk pakan entok, sudah pernah saya buatkan videonya. Nah ini ubinya bos, ini khusus ubinya baru pertama ini saya buatkan videonya bosku, tuh bisa kalian lihat sendiri tuh bosku, tuh serotap tuh. Kalau kalian nggak percaya tuh tetap maknyus bosku, enak tenan gitu tuh. Bebek juga mau makan bosku ya, untuk ayam juga mau makan, tapi tadi saya liput malah kabur bos ya, wedi gitu bosku. Oke bosku, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ternak, salam anti sambat.